Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita masuk ke subbab baru ya, interaksi antar negara-negara ASEAN ya, tentang pengertian faktor pendorong dan penghambat kerjasama ya. Jadi kalian pernah mendengar SEA Games ya? Apa itu SEA Games? Kegiatan SEA Games ya. SEA Games ini diadakan setiap 2 tahun sekali ya. Nah, coba munculkan pertanyaan dalam benak kalian dan pikiran kalian. Apa yang melatar belakangi diadakan SEA Games ini? Apakah terdapat unsur kerjasama dalam pelaksanaannya atau tidak? Jawabannya jelas ya, ada unsur kerjasamanya ya. Jadi hubungan antar negara ASEAN ini semakin diperlukan ya, seiring munculnya berbagai macam kebutuhannya yang berbeda-beda. Jadi tiap negara itu muncul kebutuhan yang berbeda-beda ya. Baik itu kebutuhan sosial, politik, ekonomi, maupun bidang lainnya ya. Ya, adanya perbedaan ini membutuhkan atau mendorong untuk melakukan kerjasama, ya. Mendorong untuk melakukan saling melengkapi, ya. Agar tertutupi lah ya, kekurangan atau perbedaannya, ya. Dan juga menuntut suatu negara ini berperan aktif melakukan kerjasama, ya. Antar negara ataupun dengan dunia internasional. Lalu organisasi internasional ini kemudian dibentuk ya. Fungsinya untuk apa? Untuk mengatasi dan meminimalisir atau meminimalisasi ya, masalah yang dapat ditimbulkan dari interaksi antar negara ya, dalam berbagai bidang. Contohnya ASEAN ya, Association of Southeast Asian Nations ya, merupakan organisasi internasional ya, yang bersifat kawasan atau regional ya, Asia Tenggara ya. Jadi ASEAN itu adalah organisasi di Asia Tenggara, negara-negara di Asia Tenggara ya. Dapat disimpulkan bahwa kerjasama merupakan menjalin hubungan antara dua atau lebih ya, untuk mencapai kesepakatannya. Nah, dari kerjasama tadi pasti ada unsur ya, faktor pendorong ya, dan faktor penghambat kerjasama. Apa yang menjadi pendorong dan apa yang menjadi penghambat kerjasama tadi? Yang pertama akan kita bahas tentang faktor pendorong. Ya, jadi setidaknya itu ada 2 faktor pendorongnya terbentuk kerjasama. Apa itu faktor pendorongnya? Yakni didasari dengan kesamaannya. Jadi adanya kesamaan itu mendorong faktor kerjasama. Karena sama, ya, kita kerjasama supaya lebih maju ya. Atau perbedaan sumber daya alam ya, yang dimiliki oleh suatu negara. Yang pertama kan kita bahas nih, kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan dan perbedaan sumber daya alam antar beberapa negara ini dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Misalnya negara Indonesia dengan Thailand ya, kemudian dengan Vietnam ya. Atau contoh lagi, beberapa negara penghasil minyak bumi ya, membentuk suatu kerjasama ya, yang diberi nama OPEC ya, Organization of Petroleum Exporting Countries ya. Jadi organisasi ekspor ya, untuk minyak bumi ya, penghasil minyak bumi. Jadi organisasi negara penghasil minyak bumi ya, diberi nama OPEC. Perbedaan sumber daya pangan juga di setiap negara mampu mendorong menjadi
melahirkan kerjasama ya. Bisa Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar, dari Thailand untuk memenuhi kebutuhan di Indonesia. Ya. Lalu faktor pendorong, kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis ya. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan itu pada umumnya mengadakan kerjasama ya. Untuk apa? Untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contoh, negara-negara yang terletak di Asia Tenggara ya, membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN ya. Lalu faktor penghambatnya, faktor penghambat kerjasama. Yang pertama ya, ada beberapa faktor penghambatnya, yaitu perbedaan ideologi yang pertama. Faktanya ini, saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri ya dari kerjasama negara ASEAN. Ya. Semua open ya, terbuka ya, menjalin kerjasama ya. Seperti tujuan dibentuknya ASEAN itu kan untuk membangun ekonomi bersama supaya maju bersama ya antar negara di ASEAN. Bahkan nanti ini ya tidak tahu dalam jangka waktu kapan namanya penyatuan mata uang ya se-Asia ya. Kan mata uang di Eropa euro ya. Benua Eropa euro, kemudian ini rencananya dicanangkan ya. Saya pernah mendengarnya. Mata uang Asia ya nantinya. Yang digunakan untuk negara-negara yang ada di kawasan Asia. Baik, kembali lagi ke penghambat kerjasama. Konflik dan peperangan ya. Jadi konflik dan peperangan yang terjadi dalam negeri maupun antar negara ini mengganggu stabilitas negaranya. Sehingga akan menghambat kerjasama ya. Awalnya baik-baik saja ya. Kemudian misalnya negara A, negara B saling ekspor impor ya. Baik-baik saja. Kemudian terjadi perebutan wilayah. Wah, perebutan wilayah ini tidak bisa dihindarkan. Akhirnya bentrok sama halnya kayak kita ya. Sama tetangga depan atau kanan kiri. Awalnya baik-baik saja. Kita masak nasi, masak sayur, masak kue atau bikin kue kita kasih. Kemudian ada sesuatu yang bikin tetangga tidak enak dan kita tidak enak. Akhirnya tidak enak juga kan. Akhirnya tidak pernah saling memberi ya. Begitu ya. Konflik dan peperangan. Begitu pun perbedaan ideologi ya. Kita contohkan ya, misalnya kita dengan teman yang tidak satu kepercayaan, tidak satu agama. Nah, tetap kita harus membuka diri ya. Tidak bisa menutup, tidak bisa menjauhi. Mereka itu sama ya. Cuma kepercayaannya aja yang berbeda ya. Oke, kita lanjutkan. Penghambat kerjasama yang selanjutnya adalah perbedaan kepentingan tiap-tiap negara ya. Jadi perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kerjasama yang dibutuhkan ya bagi perkembangan masa depan negara di dunia. Ya, jadi kalau tidak ada kerjasama ya, perkembangan dan masa depan negara di dunia ini suram ya, masa depan suram ya. Madesum ya, masa depan suram ya. Ya. Akan tetapi kerjasama tadi memiliki kepentingan yang berbeda ya. Misalnya asal kepentingannya baik tidak masalah, kalau kepentingannya buruk menjatuhkan, ini yang masalah, yang kacau ini ya. Nah ini ya bentuk-bentuk kerjasama ya. Seperti sosial, politik, budaya, pendidikan, dan perkembangannya. Oke? Kalau kalian membuka ya, baca buku atau e-book ya, yang saya bagikan, halaman 46, itu ada wawasan ya, kalian baca. Interaksi dan kerjasama antar negara ASEAN ya. Nah, ini bisa menjadi tugas untuk kalian. Apa yang pendapat kalian ya tentang interaksi
dan kerjasama antar negara ASEAN. Nah, dalam artikel ini ya. Lalu bentuk kerjasama yang kita bahas, bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Ya. Kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial ini dilakukan supaya apa? Agar tercipta kerukunannya dan kemajuan bersama. Tidak hanya antar negara, antar desa, begitu ya. Ya, kerjasama bidang sosial supaya tidak terjadi bentrok, cekcok. Ya. Jadi setiap anggota ASEAN itu diminta berperan aktif, ya. Ikut serta dalam upaya kerjasama guna mendukung kesejahteraan negaranya sendiri, sama ya kayak di kampung ya. Ada pos kamling, jangan kalian tidak mau keluar pos kamling, kemudian dengan tetangga-tetangga saja yang datang, kalian hanya terima enak aja, bisa itu. Ya. Lalu kerjasama dalam bidang sosial budaya ini atau sosbudi dilaksanakan oleh COSD ya, Committee on Social Development. Ya. Ini berbentuk kerjasama di bidang sosial negara-negara anggota ASEAN. Seperti yang pertama, bidang pembangunan sosial ya, dengan menekankan kesejahteraan golongan ya, berpendapatan rendah ya. Kemudian perluasan tenaga kerja serta pembayaran upah yang wajar. Jadi Committee on Social Development ini untuk apa ya? Menekankan kesejahteraan ya kaum pekerja ya. Seperti kita kan ya, pekerja ya. Kalau kalian kan masih belajar ya. Jadi jangan sampai upah yang dibayar itu tidak sesuai dengan kinerjanya. Dalam konsep Islam juga begitu kan. Islam juga sudah mengajarkan jauh-jauh hari. Jauh-jauh masa Islam sudah mengajarkan bahwa kalau memberi upah terhadap seseorang itu sesuai dengan pekerjaannya. Ketika pekerjaannya berat dikasih upah yang enggak besar ya. Memberi upahnya itu juga sebelum keringat si pekerja itu menetes. Ya. Artinya konsep ini lebih menghargai, memanusiakan manusia. Lalu yang kedua, membantu kaum wanita ya, dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunannya. Jadi memberikan apa ya, edukasinya untuk kaum wanita dan pemuda dalam usaha pembangunan. Ya. Lalu yang ketiga ini menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk ya. Dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. Lalu yang keempat, pengembangan sumber daya manusia. Nah ini pengembangan sumber daya manusia ini seperti dilakukan pelatihannya. Karena era digital perlu dilakukan pelatihan era digital tentang digitalisasi pengkodeannya dikembangkan. Kemudian peningkatan kesejahteraan. Jadi tidak melulu apa ya, kesengsaraan atau apa istilahnya. Jadi ditingkatkan sejahtera ya. Dari tidak sejahtera menjadi sejahtera, dari tingkat sejahtera lebih sejahtera lagi ya. Kemudian yang ke-6 yang selanjutnya ini program peningkatan kesehatan seperti apa? Makanan, obat-obatan, makanan 4 sehat 5 sempurna, kemudian obat-obatan ya. Inilah bentuk kerjasama di bidang sosialnya negara-negara ASEAN. Peningkatan kesehatan. Jangan sampai di satu negara itu ada kena busung lapar, kemudian negara tersebut wah, kacau, itu tidak bisa ya, karena kan sudah ada organisasi di ASEAN ya. Dan organisasi yang dilaksanakan di sini kerjasama di bidang sosial dilaksanakan oleh Committee on Social Development. Ini akan menjaga supaya tidak terjadi ya. Kemudian pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Ingat, pertukaran budaya, ambil yang baik dan yang jelek tidak usah ya. Cukup tahu saja, tapi sudah tidak perlu diambil atau dibawa atau diresapi, itu nggak usah ya. Begitu kalau saya sih ya. Kemudian karena budaya yang dari luar itu belum tentu ya
belum tentu sinkron atau bisa diterima, enak dilihat oleh Indonesia. Ya enak bagi kalian tapi belum tentu enak di yang lain kan, bukan artinya seperti itu ya. Tidak sesuai dengan karakteristik bangsa ya. Ada beberapa budaya yang tidak sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia ya tidak usah diserap ya. Yang sesuai ya diserap ya. Kemudian penandatanganan ya, kesepakatan apa? Kesepakatan di bidang pariwisata ya. Itu ada singkatan ATA ya. Bukan Atta Halilintar ya, ATA ya. ASEAN Tourism Agreement ya. Penandatanganan kesepakatan di bidang pariwisata ASEAN ya. Dan yang terakhir tentang penyelenggaraan pesta olahraga ya. Apa itu? SEA Games ya. Seperti yang tadi pertama masuk ini ya. SEA Games itu dilaksanakan 2 tahun sekali. SEA Games merupakan bentuk kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN. Baik ya, sampai di sini dulu untuk bentuk kerjasama sosial, budaya, pendidikan, dan perkembangannya sampai di bentuk kerjasama di bidang sosial budaya. Untuk bentuk kerjasama di bidang pendidikan akan saya sampaikan di materi di video selanjutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.